Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita mulai perayaan Ekaristi malam ini dengan memuji Tuhan, menikmati kasih-Nya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita kembali menghadap Tuhan. Kita ingin mempersembahkan seluruh perjuangan hidup kita ke dalam penyelenggaraan Tuhan, karena kita percaya Tuhan Maha Cinta terhadap kita. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada perayaan ini mengajak kita untuk melihat maksud utama dari semua ketaatan yang kita buat, baik ketaatan dalam aturan hidup maupun ketaatan terhadap hukum, semuanya berdasar dan bermuara pada cinta kasih. Cinta kasih itulah yang memberikan makna segalanya. Kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini Ersan yang merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Kita bersyukur atas rahmat dan berkat Tuhan yang boleh dialaminya selama ini dan memohon agar Ersan senantiasa hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita awali perayaan kita dengan terlebih dahulu kita mohon ampun atas dosa-dosa dan ketidakpantasan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, karya-Mu tetap terlaksana hingga saat ini. Buatlah kami semakin mengerti dan memahami bahwa kami tak dapat bertindak atas kesanggupan kami sendiri, melainkan semuanya terjadi karena karya-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, besarlah keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dari diri kami sendiri, kami merasa tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan suatu perjanjian baru, bukan perjanjian yang terdiri dari hukum yang tertulis, melainkan dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang terukir dengan huruf pada loh-loh itu mematikan. Meskipun demikian, pelayanan itu disertai kemuliaan Allah pada waktu diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, wajah Musa bercahaya begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Jadi, kalau pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu begitu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan Roh yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Refrain. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Refrain. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka.
Refrain, Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Refrain, Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Bagi mereka, Engkaulah Allah yang mengampuni, tetapi juga membalas perbuatan-perbuatan mereka. Refrain, Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Refrain, Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang dicintai Tuhan, kita sering mengungkapkan gelar yang kita terapkan kepada Tuhan, Allah Maha Kasih. Bahkan Injil Yohanes dan keseluruhan surat-surat Yohanes mendefinisikan Allah itu sebagai kasih. Nah, di dalam kaitan dengan hal itulah kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kutipan Injil yang baru saja kita dengarkan. Banyak salah paham memandang sikap Yesus, dan salah paham itu yang membawa Yesus kepada pengadilan dan kemudian hukuman mati. Salah paham itu ialah bahwa Yesus dituduh menghujat Allah. Dan di dalam tuduhan menghujat Allah itulah Yesus dianggap menabrak hukum Taurat dan dituduh meniadakan hukum Taurat. Apa dasar tuduhan-tuduhan itu? Kritik-kritik orang Yahudi terhadap apa yang dibuat oleh Yesus dan para muridnya selalu dijawab oleh Yesus
dengan sesuatu yang berbeda. Antara lain, ketika Yesus bersama para murid lewat sebuah ladang gandum, dan para murid mengambil bulir-bulir gandum itu dan memakannya. Yesus dikritik, kenapa murid-muridmu mengambil bulir-bulir gandum itu dan memakannya? Apakah mereka tidak berpuasa dan apakah engkau tidak berpuasa? Berarti mereka tidak mengikuti aturan Taurat bahwa mereka harus berpuasa pada saat-saat tertentu. Bisa dibayangkan dengan saudara-saudara muslim sekarang ini kalau melihat orang muslim terang-terangan duduk di warung sambil makan pada bulan puasa, ya. Kritik seperti itulah yang diterima oleh Yesus bersama para muridnya kala itu. Tetapi Yesus menjawabnya dengan perumpamaan yang kalau orang memahami perumpamaan itu orang mengatakan, ya tidak perlu puasa. Dan dalam banyak hal Yesus berselisih paham dengan orang-orang Yahudi. Intinya adalah pandangan dan perlakuan terhadap hukum Taurat. Karena itu Yesus dituduh sebagai yang ingin meniadakan hukum Taurat. Jawaban Yesus kita dengarkan hari ini. Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya artinya membuat hal itu tergenapi, atau itu belum genap dan sekarang digenapi. Artinya dijadikan genap, apa yang kurang ditambahi. Nah, dua-duanya bisa berarti demikian. Kerinduan orang-orang Yahudi, dan karena di dalam kerinduan itulah mereka berusaha menunjukkan kebaktian kepada Yahweh dengan mengikuti hukum Taurat, adalah datangnya seorang Mesias. Kalau Yesus mengatakan dia menggenapi hukum Taurat, maka dia menunjuk dirinya sebagai Mesias yang dinantikan itu. Itu makna yang pertama, menggenapi, membuat itu tergenapi. Berarti apa yang dirindukan itu terwujud di dalam diri Yesus. Kalau makna yang kedua, artinya tadi belum genap dan sekarang digenapi. Nah, kita akan melihat pada siapa Yesus itu. Yesus itu adalah Putra Allah atau Allah sendiri yang menjadi manusia. Maka Mesias itu adalah Allah yang menjadi manusia. Arti kedua yang bisa dikatakan tentang hal itu adalah kalau kita menunjuk pada perintah agung yang dibawa oleh Yesus. Dan dikatakan itulah yang mencirikan kamu menjadi pengikutku ketika kamu saling mencintai. Maka perintah agung itu, cintailah atau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap daya yang ada padamu. Akal budimu, kehendakmu, pikiranmu, semua hasratmu, tunjukkanlah itu sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini yang saya angkat dalam kata pembuka tadi, bahwa hukum itu dibuat, termasuk Taurat itu dibuat untuk mewujudkan hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu. Tanpa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, hukum Taurat itu sama dengan yang diungkapkan dalam bacaan pertama tadi, mematikan. Mengapa mematikan? Karena menentang semua hasrat manusiawi. Tetapi ketika kita menempatkan pelaksanaan hukum Taurat itu dalam rangka mewujudkan hukum kasih itu, maka hukum itu menghidupkan. Tujuannya adalah menghormati Allah dan menghormati martabat manusia. Ketika justru hukum-hukum itu mengabaikan dua tujuan ini,
itulah hukum itu mematikan. Nah, Yesus mengeritik pelaksanaan hukum Taurat itu justru karena banyak orang Yahudi melaksanakan hukum Taurat hanya karena sudah ditulis begitu maka harus dibuat begitu, tanpa mengerti maksudnya dan bahkan mengabaikan maksudnya. Maka Yesus mengajak orang untuk melihat semua hukum, aturan itu dan ketaatan-ketaatan yang dibuat oleh manusia dalam kerangka mewujudkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Marilah kita juga mencamkan hal ini dan berusaha untuk menerapkan di dalam diri kita bahwa semua yang kita buat, termasuk aturan-aturan yang kita buat baik untuk diri kita sendiri maupun dalam relasi kita dengan orang lain, tujuannya adalah untuk memuliakan manusia dan memuliakan Tuhan. Maka kita wujudkan semua di dalam kerangka tujuan itu, sehingga dengan demikian apa yang kita buat, baik dalam bentuk pikiran kita, perkataan kita, maupun sikap tindakan kita setiap hari, senantiasa dirasakan sebagai berkat oleh sesama yang ada di sekitar kita, bukan sebagai beban, bukan sebagai sesuatu yang menyakitkan, bukan sebagai hal yang bermaksud untuk menyingkirkan orang lain, tetapi dirasakan sebagai berkat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkat itu bisa dalam arti penghiburan, bisa dalam arti peneguhan, bisa dalam arti bantuan. Yang jelas bahwa semua yang kita buat bertujuan untuk memuliakan kemanusiaan dan dengan demikian memuliakan Allah di surga. Semoga demikian. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, penuhilah kerinduan kami akan janji keselamatan-Mu di dalam roti dan anggur yang akan menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus, Putra-Mu,
Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami serahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang kudus, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau
dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, yakni damaiku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami sambut ini menguatkan jiwa dan raga kami, menguatkan iman kami sampai ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah memberikan rezeki surgawi dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga kami Kau mampukan untuk setia melaksanakan setiap perintah-Mu, hingga kami Kau perkenankan duduk di tempat yang layak dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian serta semua orang yang kita doakan pada perayaan ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama,
kami yang telah diselamatkan jadi terang Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama. Kami yang telah diselamatkan jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa